Ini bener-bener halus ya, tuh ya, bener-bener sudah halus. Dan ini dingin ya, dingin nggak panas karena memang sudah lama ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Halo sobat hijau. Nah, bagaimana kabar nih? Hari ini Mimin lagi ngeliatin nih tanaman murbei Mimin nih. Ya nggak pernah habis-habis untuk berbuah ya. Berbuah terus sampai bosan mentikinnya nih. Oh ya, lihat ya. Bunganya masih banyak, baru nunggu-nunggu. Buahnya yang belum matang juga banyak. Ini buah-buah yang sudah matang. Ini juga buatin ya nggak habis-habis, nggak ada musimnya. Selalu berbuah terus ya, masih kecil. Ini juga dong masih kecil. Di atas habis dipanen juga nih. Padahal cuman di polybag aja ukuran 40 ya. Dan ini juga nih, langsung aja nih guys, nggak perlu berlama-lama dan bertele-tele. Mimin kasih rahasianya. Jadi kali ini Mimin mau membuat kompos dari kotoran hewan teman-teman. Nah ini dia kotoran hewannya. Ini adalah kotoran kambing ya. Jadi kotoran kambing yang kebetulan kemarin itu sudah lama ya, jadi keras banget. Kemarin nih Mimin udah hancurin nih, walaupun masih ada yang masih gede-gede, tapi nggak ada masalah guys. Nah nanti Mimin akan membuat kompos dari kotoran kambing ini dicampur dengan kulit pisang. Nah kita ketahui ya, kulit pisang itu unsur kaliumnya gede banget, hampir 40% ya. Lalu ini juga tidak lupa, ini adalah hasil pruning dari sayur-sayuran ya. Dan ini juga ada pohon murbei yang pruningnya. Nanti ini kita cacah semuanya ya. Kita cacah semuanya menjadi kecil-kecil agar memudahkan dalam proses dekomposisi ya. Oke, ini kita cacah-cacah dulu nih. Kita kecil-kecil ya guys. Oh iya, pasti timbul pertanyaan dari teman-teman nih, seandainya pakai kohe yang baru, apakah boleh? Jelas saja boleh teman-teman. Jadi kohe baru itu lebih bagus ya. Biasanya kohe yang berumur 2-3 hari itu bagus ya, teman-teman bisa gunakan, dan itu lebih mudah hancur teman-teman ketika proses dekomposisi nanti. Lalu timbul lagi pertanyaan, apakah boleh kohenya diganti sama kohe sapi? Jelas boleh teman-teman. Kohe sapi, kohe ayam petelur itu bagus juga teman-teman. Oke, lalu timbul lagi pertanyaan nih pasti nih, kalau kohenya ini kohe yang udah keras gimana teman-teman? Apakah bisa? Jelas bisa teman-teman. Tapi harus dihaluskan dulu seperti ini nih, walaupun masih ada yang masih keras ya. Tapi minimal teman-teman harus menghancurin dulu nih. Kalau enggak, itu bakal sulit tuh teman-teman. Soalnya kohe itu semakin lama semakin keras ya. Itu sebabnya kohe itu tidak direkomendasikan kalau langsung ditabur di atas media tanam, karena bakalan susah larutnya teman-teman. Lebih baik dihancurkan dulu. Minimal tidak harus halus-halus, tapi minimal hancur teman-teman. Nah lalu kita proses fermentasi, atau bisa juga teman-teman kasih media cair agar dia menjadi bubuk ya, menjadi bubur, itu juga lebih bagus. Tapi di sini karena Mimin orangnya males, jadi Mimin cuman bikin pupuk padatnya teman-teman. Jadi pupuk padat ini kurang lebih sama seperti kita membuat kompos, tapi unsur-unsurnya Mimin tambahin nih pakai kulit pisang. Lalu kalau misalkan teman-teman nggak punya kulit pisang, teman-teman bisa pakai kadabong pisang teman-teman. Kadabong pisang juga bagus nih. Langsung aja yuk kita proses teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai dicacah ya. Dan ini juga sampahnya udah selesai dicacah. Nah untuk komposisinya, teman-teman bisa dengan perbandingan 1 kulit pisang, 1 sampah daun-daunan,
daun-daun hijau ya. Lalu satu bagian juga kohenya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai banyak kulit pisang, setengah bagian nggak masalah. Yang penting ini satu bagian, ini satu bagian. Oke, dengan sudah seperti ini, kita akan campur di ember ya. Kita campur di ember, kita aduk rata, lalu kita akan berikan dekomposer menggunakan E4 ya. Ayo kita campur dulu nih. Oke teman-teman, ini sudah dicampur ya, sudah dicampur, dan ini kita kalau bisa kita aduk rata ya. Cuman kalau misalkan teman-teman males ya nggak apa-apa juga. Jadi yang penting ini sudah jadi satu bagian dan nanti kita akan berikan E4 ya. Oke, setelah tercampur dengan rata, lalu kita akan berikan E4 ya. Ini kita cairkan dulu ya E4 nya. Ini ada air 500 ml ya. Kita campurkan molase atau teman-teman bisa pakai gula merah cair. Kalau nggak ada juga bisa pakai gula putih ya. Ini cukup 1 sendok aja. Lalu E4-nya kita kasih satu tutup ya. Cukup satu tutup ya. Lalu setelah diaduk kita diamkan sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, sudah 15 menit ya. Ini kita akan langsung aja nih kita siram di sini ya. Secara merata pastinya ya, tidak perlu sampai membanjiri ya. Yang penting semua permukaannya terkena ya, jadi lembab saja begitu ya. Oke teman-teman, ini sudah ditaruh di karung ya, dan ini juga sudah diaduk lagi dan ditambahin E4 lagi tuh sampai dia rembes ya, karena ini pakai karung. Jadi di sini nggak bakal banjir karena airnya keluar. Oke, setelah itu kita akan tutup dan kita diamkan minimal 3 minggu. Lebih lama lebih baik karena untuk prosesnya berbeda-beda ya. Jadi tergantung dari sampah dan kohenya. Oke, nanti kita update lagi setelah 3 minggu ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Dan ini kita akan taruh di tempat yang teduh ya, tidak harus di dalam ruangan, yang penting tidak terkena matahari langsung aja ya. Ini setelah kurang lebih 1,5 bulan ya teman-teman ya, karena ini cepat lupa juga nih, ternyata masih punya pupuk di sini ya. Bentuknya udah, warnanya udah lain ya. Oke, langsung aja ya kita buka ya. Ini sudah kurang lebih 1,5 bulan teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, kalau kita lihat, teksturnya bagus banget teman-teman. Ini bener-bener halus ya, tuh ya, bener-bener sudah halus, dan ini dingin ya, dingin nggak panas karena memang sudah lama ya. Nah, ini cara penggunaannya juga gampang teman-teman. Jadi setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali saya memberikan setiap potnya itu 2 genggam seperti ini teman-teman. Jadi tinggal ditabur aja, kita langsung praktekin ya. Nah, gini teman-teman ya, ini ada anggur yang masih kecil ya. Ini kita tabur gini aja teman-teman. Itu aja. Ini satu lagi ya. Jadi cukup 2 genggam aja teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini sebagai contoh ya. Ini ada anggur yang sedang berbuah teman-teman. Nah, ini hanya dibuat, hanya dikasih pupuk. Itu aja ya teman-teman ya. Selalu berbuah. Oke, begitulah teman-teman bagaimana cara membuat pupuk padat ya dari kotoran hewan yang dipadukan dengan sedikit kompos ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.